Ini eranya. Jadi desain itu kita membuat satu desain pikiran, desain dan desain inilah kemudian yang akan menentukan bagaimana kita berhadapan dan hidup dengan dunia. Jadi misalnya model pembangunan itu desain, model masa depan itu satu perencanaan atau desain. Kemudian juga produksi aja desain. Besok agama itu akan didesain semuanya. Agama, ideologi, konsumsi, produksi, kenyataan, sistem ekonomi itu akan didesain. Bahkan sains sekarang itu sistemnya sudah deduktif. Bukan lagi melihat kebenaran-kebenaran dari kenyataan-kenyataan yang ada ini, tetapi dia dibangun dan bagaimana kemudian membuat satu desain, dan desain itu yang akan menentukan. Nah, tujuan dari diskusi ini dan apa yang dikatakan oleh saudara Ar tadi itu sebenarnya ingin membuat satu desain baru sebenarnya. Dan jangan dilihat Sumbawa itu hanya sebagaimana lingkaran dari administrasi. Biasanya kalau Anda buat laporan kan sudah jelas tuh, Sumbawa letaknya sebelah timur ini, sebelah barat ini, itu hanya desainan, hanya satu penataan. Dan sekarang itu kan sudah bukan sesuatu yang aneh lagi begitu. Anda begitu lihat Google, Mr. Google itu jauh lebih penting sekarang, Google Map, untuk menentukan mana Sumbawa, mana ini. Nggak lagi orang selatan bintang berapa, selatan bintang utara. Kemudian itu saya kira sudah. Nah, sekarang ini perbenturan dari semua baik di dalam dunia ekonomi, dunia teknologi, dunia politik, itu adalah perebutan tentang atau persaingan tentang desain atau paradigma. Nah, itu saya kira yang harus kita yakini sekarang, yang harus kita lihat. Apa yang dibuat oleh ART ini adalah mencoba membuat satu desain masa depan yang baru. Nah, persoalannya, desain ini mungkin nggak, atau gambaran ini untuk dilakukan dengan segera atau bisa saat ini gitu. Nah, yang menakjubkannya, beberapa desain itu kadang sekarang itu bisa diciptakan atau direalisasi dengan sangat cepat sekali. Ketika Karl Schwab, ya, itu dia seorang pendiri, direktur dari World Economic Forum, dia bicara tentang 4.0, industri 4.0, industri 4.0. Tiba-tiba seluruh dunia sekarang bicara tentang 4.0. Apa 4.0 dirumuskan? Oh, itu adalah robotik, artificial intelligence, kecerdasan buatan, bitcoin, cryptocurrency, big data, semuanya bicara tentang itu. Itu artinya apa? Itu akan mempengaruhi juga nanti pandangan kita tentang sejarah. Sejarah itu nggak aja dilihat berdasarkan atas artefak-artefak masa lampau yang berdasarkan sejarawan yang selama ini ada. Oh, saya akan lihat prasasti, saya akan lihat teks. Enggak. Sejarah itu sudah melampaui itu melalui genetik, pemetaan genetik. Human Genome Project itu sudah jauh lebih afdol itu dibandingkan dengan prasasti apapun yang kita kenal sekarang ini. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui sekarang orang Sumbawa ini dari mana, sebenarnya mudah sekali. Gennya dipetakan. Jadi Anda mengatakan, oh, ini adalah pengaruh dari Sulawesi, ada pengaruh dari itu, gennya yang dipetakan. Dan kita akan mengetahui sejauh mana sebenarnya kita berpengaruh dari tempat satu ke tempat lain. Nah, sebenarnya saya ingin menggambarkan beberapa hal. Kenapa dari dulu sejak tahun 1815 sebenarnya jauh sebelum itu kami menginginkan bahwa ibu kota kebudayaan itu ada di Sumbawa ini. Anda mungkin mengatakan, wah, itu absurd. Itu absurd, kayak mengglorifikasi sesuatu yang terjadi. Saudara sekalian, saya terlatih sudah melakukan itu. Anda mungkin tahu ketika Gunung Padang rame kan? Sekarang orang Sunda percaya bahwa itu adalah Sundaland, bahwa itu lebih tua dari piramid, kemudian bahwa itu adalah tempat dari Atlantis gitu loh. Saya membuka Gunung Padang, orang pertama kali itu tahun 98. Buat festival, saya yakinkan saya buat narasi, buat cerita, buat ini. Baru kemudian 10 tahun kemudian itu ramai.
Anda sekarang bicara Lagaligo. Kelompok bisu yang pertama kali itu ditolak. Jangan salah loh, ditolak di Sulawesi. Karena dia dianggap, kamilah yang pertama kali membaptis kelompok bisu itu. Karena gagal dulu kita baptis di pengertian baptis itu di Baiat ya. Si Swaide itu. Orang bisu yang ada di Parepare. Waktu itu kita nggak bisa ini kan. Akhirnya kita bawa kembali ke dalam satu festival. Kita di Baiat, dia sebagai satu ketua, karena sudah hampir saya kira 40 tahun tidak ada lagi ketua. Dan kita pertemukan kemudian dengan pertunjukan internasional, ketemu dengan Robert Wilson, ketemu dengan Rode Grauer, akhirnya karya Lagaligo itu dibawa ke seluruh dunia. Dan sekarang sudah terkenal dengan ini. Dan nggak perlu melalui satu proses pengakuan dari masyarakat yang ada di sekitar Sulawesi Selatan. Baru kemudian ketika itu sudah keliling dunia dan menjadi ikon dari peradaban dunia, baru kemudian di orang Sulawesi Selatan itu cara paling bagus. Mau nggak mau mereka harus terima itu. Boleh tolak. Tapi itu sudah terjadi di. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang ini misalnya gagasan tentang pemindahan ibu kota itu sudah lama udah cerita itu. Dan kemudian kita mencoba untuk mendorong terus gitu gagasan itu ya. Kebetulan Jakarta tenggelam, ya kebetulan Jakarta terlalu penuh sesak, ya kemudian lihat ini akhirnya sekarang ini bergulir. Meskipun gagasan saya waktu itu pemindahan ibu kota itu nggak di situ. Salah satu alternatif itu. Saya dulu terpikir bahwa ideal ibu kota itu dianggap sebagai anima mundi. Yang disebut anima mundi itu adalah poros bumi dan bukan satu tempat sebenarnya. Di seluruh itu tersebar di seluruh dunia. Itu kepercayaan. Kalau Anda sering melihat film Ancient Aliens ya. Siapa yang sering nonton Discovery? Itu setiap saat sekarang ini sudah saya kira berapa tahun itu selalu ada satu seri namanya satu Ancient Alien. Itu melihat beberapa data-data di seluruh dunia tentang pencarian anima mundi dan dialog dengan orang-orang luar angkasa yang mungkin. Bagi Anda, bagi kita yang selama ini, wah itu kerjaan itu mungkin para dukun, kemudian para paranormal untuk lihat. Kalau sekarang itu bukan, saudara sekalian. Sekarang itu pergi ke Mars itu sudah dibuka tiketnya oleh Virgin. Tesla itu sudah yang kendaraan tanpa awak itu sudah meluncur sekarang tahun 2019 ini 2020 itu sudah akan masuk ke beberapa tempat. Nah, saya ingin ingatkan ketika Machu Picchu itu nggak ada yang dikenal, itu baru diketahui tempat ini ditemukan itu baru pada permulaan abad ini, jadi sekitar tahun 1908 ya. Tempat itu ditemukan lagi dari peradaban Maya, sisa-sisa ini. Nah, tapi kemudian baru tahun 80 ketika ada novel namanya Celestine Prophecy itu ditulis dan kemudian dianggap bahwa itu adalah pusat dunia, anima mundi, bahwa itu adalah Shambhala. Kayak Sambara sekarang ini. Akhirnya sekarang itu ribuan, sekitar 3 juta orang datang di dalam satu teks tua yaitu Hikayat Sang Bima ditulis oleh Wisama Arta. Diperkirakan ini pada abad 16 tahun 1540-an dan teks ini ditemukan itu di Makassar. Justru bukan di sini. Ini dianggap bahwa ketika Bima mencari tentang air abadi, maka dia berakhirlah di sini. Itu dalam teks itu. Itu dalam bahasa Jawa Tengahan, itu sudah bukan Jawa kuno lagi. Nah, inilah tempatnya ini. Dan di sini coba terus bisa sambil jalan, ada yang dari atas nggak ada? Pak Aka, foto kawasan ini festival yang sudah kami selenggarakan, jadi bukan sesuatu yang sedang diusulkan ya. Ini sejak tahun 2015, 2016, 2017 kami selenggarakan dan kita ingin jadikan itu sebagai model. Jadi kebudayaan kultur yang ada di sana dihidupkan kembali dan kemudian diperiksa dan tempat-tempat ini. Nah, ini juga kalau Anda lihat ini adalah masjid yang salah kiblat dianggap waktu itu.
dan masjid itu ingin dirobohkan tapi nggak roboh-roboh oleh seorang ini, kemudian didirikan masjid di sampingnya. Karena mungkin para beliau yang pendiri pertama masjid ini itu mengikuti matahari kan. Jadi kemarin kemudian kita hidupkan ini sebagai satu galeri. Ini ada di Gili Tafan. Dan garisnya ini yang garis tengah itu. Yang siapa? Lupa saya namanya. Santos. Jadi kalau saya sih tempat yang ingin coba Anda lihat ini adalah Gili Dempo ini. Tempat festival diselenggarakan dan itu kosong semuanya. Itu ada ya. Gili Dempo ini mirip sekali bentuknya. Itu seperti Gunung Kailas atau Machu Picchu yang ada di Amerika Tengah. Dan terletak di sini sumpah dari Laksamana Nala itu ada. Ini coba lihat tempatnya, cukup sangat dramatis ya. Terjadi, kemudian ada Stonehenge, batu-batu itu yang ada. Nah, kawasan ini apalagi sekarang diketahui di sini ada paus hiu yang ada 52 spesies, 52 yang salah satu yang terbesar sebenarnya di bumi ini, kumpulan yang paling banyak di satu tempat gitu. Kemudian ada tempat. Nah, kalau ini kita jadikan ini cerita-cerita macam-macam. Saya ingin kembali lagi ke Danau Satonda tadi itu, yang dari atas, yang ada orang yang bisa ngapung itu lah. Yang ada orang bisa ngapung. Jadi ini adalah yang dari makalah kemarin saya kira bisa ini sebenarnya Pak. Tempat saya sengaja ingin menyampaikan ini karena saya tahu mungkin ada beberapa bapak ibu atau teman-teman adik-adik sekalian yang belum pernah lihat, dan karena ingin keterlibatannya dalam festival nanti akan kita selenggarakan, karena kita akan mulai dari sana. Jadi 2023 saya sedang mengusahakan bahwa Kongres Kebudayaan itu diselenggarakan di sini. Kongres Kebudayaan Indonesia. Kami sudah usulkan itu karena orang akan naik kapal, naik ini. Nah, danau itu yang stromatolith kan, Pak Aka, yang stromatolith terus. Nah itu yang di atas sana. Nah, itu. Anda lihat ini karena tingkat keanunya tinggi, jadi orang bisa seperti dalam laut mati. Tetapi itu berbeda dengan laut mati karena garamnya yang tinggi. Tapi ini karena stromatolith. Nah, stromatolith itu apa? Stromatolith itu adalah satu spesies awal sebenarnya yang ada di bumi ini, yang untuk mengukur tentang tua atau mudanya bumi itu umur, itu berdasarkan stromatolith. Jadi kalau karbon itu untuk menentukan benda-benda sejarah, benda-benda prasasti, artefak tentang umurnya, maka kalau umur bumi itu diukur berdasarkan stromatolith ini. Karena ini anu hidup. Dan di dunia itu hanya ada 3 tempat aja yang memiliki ini. Yang salah satunya adalah di Pulau Satonda ini. Nah, saudara sekalian, juga pencarian tentang Sambara itu bukan dilakukan sekarang aja. Kelompok Friel Society itu dari Jerman pada awal abad ini itu sampai membuat satu perkebunan kopi di sana, dan ini satu perkebunan kopi yang terbesar yang ada di bumi ini. Mungkin waktu itu, mohon maaf, karena itu ada 5.000 hektar dan itu ada filmnya kita buat di sana. 5.000 itu yang terbesar di bumi ini. Baru kemudian sekarang ada perkembangan di Brazil, di Karibia, dan seterusnya yang menghasilkan itu. Karena apa? Karena mereka ingin melihat satu kekuatan bumi yang dimiliki karena letusan Tambora yang merubah dunia ini. Salah satu Friel Society itu juga dia mencari ke Tibet, ke Gunung Kailas yang saya katakan tadi itu, sampai kemudian mereka menemukan swastika, dan ini yang menjadi simbol dari Nazi. Begitu juga mereka ke Machu Picchu, begitu juga mereka ke beberapa tempat untuk mencari kekuatan dasar ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saya ingin mengatakan bahwa pusat kebudayaan, simbol sebagai ini itu bukan sesuatu yang tanpa memang. Nah, sekarang pertanyaannya Santos adalah apakah Gili Dewa atau ini? Saya tahu kalau Gili Dewa itu dari dulu, dari kecil saya tempat itu. Hanya
Kalau saya kan sibuknya itu di pulau-pulau yang ada di sana semua. Saya justru belum gagal mencari di Gili Dewa itu di mana persisnya. Tetapi karena lihat dari pinggir jalan. Tapi argumen dari Ardiansah menarik, sebenarnya benar. Karena kan selalu ada maraton Tambora kan, itu ekstrim. Dan tempat dari Gili Dewa ini itu persis di pinggir jalan negara. Jadi kalau misalnya monumen itu ada di tempat itu mudah sekali dan itu dilewati oleh orang dan orang bisa berhenti dan itu memungkinkan dan memudahkan orang untuk jalan. Bahwa garis dari Gili Dewa itu terus sampai ke atas nanti dan dia akan ketemu nanti dengan Pulau Satonda ini akan ketemu dengan Gili Gili Kebo itu semuanya, Pulau Panjang semua nanti akan ketemu. Dia akan ke atas itu. Tetapi saya kira kalau karena tujuannya itu adalah membuat perbedaan 2 waktu aja antara Anusium dan Anorawi gitu ya, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, itu harus dicari misalnya kalender Masehi ini itu kan sebelum dan sesudah kelahiran Yesus yang disepakati, makanya disebut Masehi itu, atau hijrah sebelum dan sesudah dari hijrahnya Rasul kan pada saat itu. Kalau misalnya tradisi Buddha itu persis matahari di ekuator pada saat ketika ini. Nah, si R dalam tulisan ini memang dia ingin mengusulkan itu kapan misalnya waktunya titik ini. Dia mengambil 23 September. Itu melihat titik balik sebenarnya. Itu ketika matahari ada di ekuator. Dengan demikian kita akan punya sistem kalender sendiri yang tentu saja teman-teman sekalian itu mungkin belum diterima oleh masyarakat umum dulu. Tetapi itu harus Anda mulai. Facebook memang akan diterima ketika itu. Tapi sekarang siapa nggak menggunakan Facebook? Begitu juga Google, begitu juga ini. Dunia kita ini adalah dunia yang sudah dibangun dengan desain duluan. Jadi tidak lagi perdebatan mana benar, mana salah, baru itu enggak. Terserah Anda nanti kekuatan macam apa. Tetapi kalau kita konsisten terus, kita kuat. Dan kalau saya, ini bukan sesuatu yang ini sudah diselenggarakan. Dan mungkin kita nggak tahu apakah dalam masa hidup saya ini tetap akan bisa terrealisir nanti sebagai pusat ini atau enggak, tapi minimal usaha itu harus diselenggarakan. Saya ingin ingat saudara-saudara sekalian, itu Thomas More itu menulis satu buku namanya Utopia. Buku itu ditulis tahun 1516. Jadi 1600 dan tetapi 500 tahun kemudian itu gagal juga, nggak bisa diselenggarakan, bisa dilakukan oleh si Thomas More itu bentuknya. Nah, begitu juga Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu dalam satu bukunya, dalam tulisannya dia ingin memecahkan tentang konsep iluminasi, konsep cahaya, lukisan. Dan itu beliau meninggal sampai 1519. Jadi sekarang ini itu adalah 500 tahun sebenarnya Leonardo da Vinci. Makanya pemberitaan di mana-mana Leonardo ini akan ada. Tahu nggak siapa yang bisa memecahkan pertanyaan dasar dari Leonardo da Vinci itu? Apakah orang Italia? Apakah orang Eropa? Bukan. Orang Sumbawa. Galam Zulkifli itu memecahkan misteri pertanyaan dasar Leonardo da Vinci tentang lukisan cahaya. Dan itu dicoba oleh orang selama 500 tahun. Dan tidak ini. Dan itu nanti yang tahun depan, mungkin tahun ini juga, akan kita coba untuk dipamerkan di pulau yang ada di sana nanti. Karena untuk memperingati persoalan itu. Jadi kalau ngomong tentang memang dunia, ya kita ngambil satu sisi paling pendek, paling tentang itu. Nggak bisa diselesaikan ini,
oleh perdebatan filsafat, maka dia akan bisa diselesaikan oleh seni, ekonomi. Dan itu benar-benar dilakukan oleh orang Sumbawa dan dipecahkan tekniknya, dipecahkan misterinya. Dan baru tahun ini, jangan Anda lihat dalam Zulkifli yang tahun lalu loh. Mungkin Anda pernah dengar nama ini orang, kemarin kebetulan ada di sini, saya berharap supaya dia bisa hadir dan kita bisa lakukan hal itu. Tapi inilah yang orang meneruskan satu tradisi panjang dari pencarian para seniman sejak permulaan dari abad ini, dan puncaknya orang selalu sepakat, puncaknya itu adalah di Leonardo da Vinci yang meninggal tahun 1519. Saya ingin sedikit gambaran ya, atau bisa ada lukisannya Galang nggak? Oh coba. Nah, ini adalah salah satu lukisan dia, tapi bukan yang ini. Tapi terus saja. Bukan yang ini sebenarnya saya ini. Saya ingin sedikit ceritakan. Ini adalah lukisan yang menjadi perdebatan, diprotes oleh Kasapura. Anda ingat dulu, ini adalah lukisan yang paling debatable karena dihajar habis-habisannya, dibully di media sosial. Karena gara-gara ada aidit di antara Hasyim Asy'ari dan Ki Hajar Dahlan sebenarnya. Padahal dia ingin menceritakan tentang para pembangun ini. Nah, kebetulan lukisan ini yang akan kita bawakan ke Teluk Saleh nanti. Kalau ini lukisan ini akan dibawa di Teluk Saleh, jadi kita sedang membuat semua para pendiri bangsa itu hadir, ada sekitar 400-an kata Galang ini yang ada ini, dan aslinya yang dibawa ke sana. Dan ini akan kita akan berusaha menjadi tempat permanen yang ada di sana, sehingga orang itu akan datang dari mana-mana. Nah, saya ingin jelaskan sedikit yang dipecahkan Galang itu apa. Jadi selama ini itu yang disebut fine art ya, itu seni rupa hanya di dalam segi 4 lukisan kanvas itu aja, selalu itu. Nah, Leonardo da Vinci memecahkan tentang sistem lukisan fine art itu selalu dengan simbol. Anda ingat mungkin lukisan paling terkenal di dunia sekarang itu adalah lukisan Mona Lisa ya, Mona Lisa yang ada di Louvre itu, tentang senyumannya, hanya misteri senyuman itu, bukan tentang kecantikannya, tentang daya pukulnya, penggunaan tekniknya yang digunakan sedemikian rupa, dan itu menjadi abadi sekarang. Baru kemudian belum begitu lama, kemudian tahun ini tahun 2016 itu pecah rekor satu lukisannya yang dianggap pasangan dari Mona Lisa itu, dan itu diduga karya dari Leonardo da Vinci. Lukisan itu adalah lukisan namanya Salvatori Mundi, lukisan dari Yesus, besarnya sama dengan Mona Lisa itu, dan dia membawa bola dunia, dan itu memecahkan rekor dalam sejarah karya seni. Itu dia laku sampai dengan kalau dikurskan sekarang itu sekitar 4,5 triliun. Anda bisa membayangkan satu lukisan yang 90 kali 90 kali 70 meter senti, itu harganya 4,5 triliun. Kebayang nggak 4,5 triliun? APBD Sumbawa ini 1 triliun kira-kira itu. Berarti satu masa periode 5 periode bupati kira-kira. Itu harga sebuah lukisan. Nah, Da Vinci itu selalu ingin mencari bagaimana dia membuat tafsiran-tafsiran, multitafsir di dalam satu lukisan itu. Makanya itu disebut Da Vinci Code, kode Da Vinci. Dan itu sampai dibuat film, dibuat novel, dan terkenal sekali, dan seterusnya itu. Nah, tapi kemudian Galang dia tidak melihat pada simbol, karena itu kalau simbolik itu menjadi relatif. Galang kemudian bisa menciptakan satu lukisan dalam yang segi 4 itu 3 lukisan, itu hanya perbedaan bukan pada kode atau simbol, pada konsep, tetapi pada cahaya. Jadi kalau Anda lihat, kalau ini salah satu contoh sebenarnya ya. Anda lihat
Jadi lukisannya gitu gini. Kalau dia normal kena cahaya matahari, maka yang muncul itu adalah gambar Leonardo da Vinci. Begitu dia diganti cahayanya dengan cahaya UV, itu muncul Mona Lisa. Tetapi begitu Mona Lisa digelapkan, itu muncul wajah dari Salvatore Mundi. Jadi lukisan yang termahal dunia. Dan ini yang akan kita pasang juga nanti di Teluk Saleh. Nah, kalau Anda lihat ini lukisannya ya, ini kalau pakai cahaya biasa, yang muncul Soekarno-Hatta. Ini kalau gelap, yang muncul wajah ini karena mungkin nggak terlalu jelas ini. Terus, nah ini kalau dia pakai UV, jadi 3. Dan itu pertanyaan yang sulit sekali dicoba diselesaikan oleh Leonardo da Vinci, tapi mungkin teknologi mineral pada saat itu belum mampu mencapai kalangan alkemis itu, justru sekarang dicapai dan itu dipecahkan oleh seorang Sumbawa. Jadi saya anggap bahwa keinginan kita ingin menjadikan, saya ingin bukan jadi pusat kebudayaan Senda, tetapi menjadi satu ibu kota kebudayaan Nusantara. Dan itu kandidat paling adalah ini. Kalau ibu kota politik, nanti ibu kota pemerintahan akan dipindahkan di Palangkaraya atau di sekitar Kalimantan Timur, silakan. Nanti ibu kota ekonomi tetap Jakarta. Tapi ibu kota kebudayaan itu di mana? Sama-sama. Nah, Ardiansyah tadi mengatakan semua kampung sudah ada di sini. Di Teluk Saleh itu semua suku sudah hampir ada di sekitar sisir itu. Ya tidak semuanya tentu saja, tapi sudah berada. Tapi itu menunjukkan dari dulu kita sudah menerima itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, kita betul-betul akan memperjuangkan ini memang sebagai satu model nanti dari Teluk Saleh ini, yang dari dulu ketika Sumpah Gajah Mada bahwa tidak mempersatukan Nusantara, tidak makan buah mada pada saat belum menaklukkan pemersatuan Nusantara, dan persatuan Nusantara terakhir itu adalah penaklukan dari Dompo. Nah, Dompo itu tadi, pulau tadi itu yang disebut dengan Dompo. Jadi bukan Dompo yang sekarang. Kalau Dompo ini disebutkan Dompo memang, tapi di sana disebutkan Dompo di dalam anunya. Dan secara simbolik memang semuanya di tempat itu. Begitu juga dari kalangan tadi Nirarte yang berbicara tentang Bima, itu juga di situ sebagai Prawitasari. Begitu juga dalam sejarah dunia ketika pergeseran perubahan penting yang mempengaruhi politik, ekonomi, sosial setelah letusan Tambora, tempatnya juga di situ. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan mustahil sebenarnya kalau kita betul membangun desain satu map tentang kebudayaan kita sedemikian rupa, dan harus mengecilkan aja perbedaan-perbedaan kecil di antara kita itu, masalah identitas. Wah, itu nanti tempatnya kok di Bima itu, atau ini di Dompu, udah lupakan. Itu semuanya Sumbawa. Kalau Anda lihat itu umur dari kerajaan-kerajaan ini baru tahun pada abad ke-17. Paling jauh abad ke-16. Tetapi yang saya ceritakan tadi itu sudah muncul ratusan ribu tahun, mulai dari stromatolith yang ada di situ sampai dengan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.